Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan bincang-bincang kita tentang Arrival, film alien yang membakar otak bagian 2 sekaligus yang terakhir. Kita langsung menuju ke topik. Sejak ledakan itu, mereka yang bersikap menunggu saat itu mulai tegang karena alien pasti akan membalas. Jadi orang-orang yang menunggu atau maniak perang itu kemudian mulai berencana menabuh genderang perang. Suasana peperangan semakin kental. Sementara itu Ian dan Louis yang diselamatkan oleh alien merasa yakin bahwa alien tidak bermaksud jahat. Untuk mengetahui tujuan inti para alien, mereka mulai mempercepat analisis simbol-simbol terakhir yang mereka tinggalkan. Benar saja, Ian berhasil menafsirkan simbolnya dan mulai mengerti. Maksudnya, teks alien berbeda dengan teks kita. Teks kita bersifat datar, sedangkan teks alien berupa 3 dimensi. Faktanya, tulisan kuno kita juga 3 dimensi. Tulisan-tulisan paku yang diukir di batu itu memiliki kedalaman, kemudian terlihat datar setelah diterapkan ke kertas. Apa Anda bisa memastikan kedalaman ini tidak ada maknanya? Tulisan yang kita lihat di atas kertas, komputer, dan ponsel itu adalah 2 dimensi. Jadi itu hanya mewakili dari goresan tanda centang. Oleh karena itu, sangat mungkin tulisan kuno itu adalah 3 dimensi. Tapi karena turunnya dimensi kita sekarang sehingga menjadi tulisan 2 dimensi. Banyak informasi yang hilang. Satu informasi yang hilang dalam 1 dimensi saja sangat jauh perbedaannya. Alien dalam film ini menggunakan tulisan 3 dimensi yang memiliki ketebalan yang tidak seragam. Setiap titik cembung dan cekung itu mengandung arti tersendiri. Dan yang lebih menakjubkan, bukan hanya 3 dimensi, tetapi terarah. Setiap tonjolan di atasnya memiliki arah. Misalnya jika kita menulis huruf 1 dalam bahasa Mandarin, bisa menulisnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, sama saja. Tetapi beda dengan tulisan atau simbol alien. Penulisan dari kiri ke kanan memiliki arti yang berbeda dengan penulisan dari kanan ke kiri. Setiap bentuk tulisan yang ditampilkan, arahannya menentukan dengan makna yang berbeda, atau dengan istilah lain, tulisannya itu adalah teks vektor ruang. Kita sebagai makhluk 3 dimensi, kita menggunakan karakter 2 dimensi, karena mereka menggunakan karakter 3 dimensi. Itu artinya mereka setidaknya adalah makhluk 4 dimensi. Seperti misalnya dalam film Interstellar, jika ada makhluk semacam itu, alien atau sejenisnya, dimensinya jauh lebih tinggi dari dimensi kita. Mereka dapat melihat garis waktu kita, sama seperti kita dapat melihat garis waktu dunia 2 dimensi. Artinya, kawanan alien ini dapat melihat masa depan dan masa lalu kita. Dalam film Arrival juga ditayangkan. Itulah sebabnya mereka datang ke bumi. Di akhir film, Louis akhirnya mengerti arti dari simbol tulisan alien. Dengan kata lain, dimensi spiritualnya telah meningkat. Dia telah mampu berkomunikasi secara bebas dengan alien. Pada saat demikian, dia melihat masa depannya. Sebenarnya, Louis selalu bisa melihat masa depannya, tapi dia pikir itu adalah mimpi atau halusinasi. Pada titik ini, alien sepenuhnya menunjukkan maksud tujuan mereka datang ke bumi. Alien mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan manusia bumi di masa depan. Jadi kali ini mereka datang ke bumi memberikan penduduk bumi dengan bahasa dan tulisan mereka sebagai hadiah untuk penduduk bumi. Dengan demikian, manusia bumi dapat melihat masa depan. Di masa depan, penduduk bumi akan dapat membantu mereka. Inilah alasan sebenarnya mereka datang ke bumi. Di sini saya akan menjelaskan sejenak bagaimana kesan waktu ketika kehidupan di dimensi tinggi melihat kehidupan di dimensi rendah. Misalnya waktu seperti sebuah jalan raya yang sangat panjang, sementara kita adalah orang di dalam mobil yang berjalan dengan kecepatan konstan di jalan raya ini. Di mobil ini kita hanya bisa melihat sesuatu di depan, dan karena kita selalu melihat ke depan, jadi semua tempat yang kita lewati hanya ada dalam ingatan kita. Artinya bagi kita di jalan ini, masa depan itu tidak pasti. Masa lalu hanyalah memori. Lalu bagaimana dengan alien?
Mereka satu dimensi lebih tinggi dari kita. Jadi mereka melayang di angkasa melihat jalan ini, sehingga mereka bisa melihat apa yang ada di ujung jalan ini, tahu masa lalu dari jalan ini. Karena perspektif yang berbeda, pemahaman tentang masa depan dan masa lalu itu tidak sama. Masa depan dan masa lalu yang dilihat alien itu adalah entitas. Tetapi bagi kita yang tidak dapat melihat masa depan, mengira masa depan adalah ilusi dan kita tidak dapat melihat masa lalu, karena masa lalu adalah bagian dari memori. Jadi dimensi yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang sesuatu yang sama. Di masa depan, orang akan melihatnya sebagai entitas. Seperti inilah yang ditampilkan dalam film Interstellar. Selama berada di dimensi tinggi, waktu akan menjadi entitas dan ia akan menjadi jalan, sementara kita tidak bisa melihat jalan di jalan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memprediksi masa depan secara akurat adalah dengan meningkatkan dimensi. Tentu saja ini bukan idealisme, tetapi benar-benar meningkatkan dimensi dari sudut pandang fisika. Bagaimana cara meningkatkannya? Sebenarnya tidak sulit juga. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, jika dimensi Anda benar-benar meningkat, Anda mungkin memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Misalnya jika ketika Anda di dalam mobil, Anda tidak dapat melihat jalan di depan dan tidak tahu ada lubang di sana. Tetapi jika Anda berada di angkasa, Anda dapat melihat lubang di depan Anda dan tahu mobil pada akhirnya akan jatuh ke dalam lubang. Jadi kita hanya meningkatkan dimensi secara fisik relatif terhadap jalan. Dan tiba-tiba saja memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dalam arti tertentu. Mungkin sesederhana ini, jika kita ingin tahu apa yang ada di depan kita, jauhi jalan, dan jauhi bumi jika ingin tahu apa itu bumi. Ingin tahu apa itu alam semesta, jauhi alam semesta. Sebab mengapa kita tidak dapat mengidentifikasi wujud asli sebuah gunung? Karena kita berada di dalamnya. Pandangan kita terhalang oleh perbukitan yang turun naik, sehingga pemandangan yang disaksikan pasti hanya sebagian dari wujud gunung yang sebenarnya. Mengamati segala sesuatu itu seperti mendaki gunung. Pemahaman orang-orang tentang sesuatu yang sama, pemahaman dan pandangan tentang perihal yang sama, pasti akan dibatasi oleh beberapa faktor subjektif dengan satu sisi tertentu. Terkait ini, orang-orang zaman dulu sudah lama mengetahuinya, tapi entah bagaimana mereka mengetahuinya. Dalam film Arrival, ada alur naratif yang merupakan halusinasi Louis. Awalnya dia pikir itu adalah mimpi. Dia selalu memimpikan seorang gadis kecil yang memanggilnya ibu. Tetapi Louis itu tidak menikah atau memiliki seorang putri. Dia juga tidak kenal siapa gadis kecil itu. Kemudian setelah dimensinya meningkat dan dapat berkomunikasi dengan alien, dia baru tahu bahwa semua itu bukanlah mimpi atau halusinasi, tetapi masa depan, dan gadis kecil yang dilihatnya itu adalah putrinya di masa depan. Pada usia 12 tahun, putrinya menderita kanker dan meninggal. Mengapa dia bisa melihat masa depan ini? Karena di masa depan ini adalah memorinya. Film ini mengungkapkan satu hal, yaitu apakah Anda bisa memastikan bahwa ingatan Anda ada di masa lalu. Anda tidak bisa memastikannya. Hal ini sama seperti Anda tidak dapat memastikan seluk-beluk sekarang ini ada di masa lalu. Anda juga tidak dapat memastikan bahwa ingatan Anda berasal dari masa lalu. Seperti halnya déjà vu, yang secara harfiah berarti pernah dilihat, yaitu fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami, sudah pernah dialami di masa lalu. Ini mungkin adalah memori masa depan Anda. Jadi ketika Anda berada di suatu tempat, Anda akan merasa seakan pernah ke sini sebelumnya. Peristiwa masa lalu ini ada dalam ingatan Anda. Ketika suatu hari memori ini diuraikan, Anda akan menemukan bahwa keduanya telah menyatu, yang merupakan hal yang sama. Tapi masa depan ada dalam ingatan. Mungkin seperti inilah terjadinya déjà vu. Pada plot ini juga mengungkapkan mengapa Louis memahami beberapa simbol tulisan alien, karena dia memahami makna simbol tulisan alien dalam penelitiannya di masa depan. Kemudian dia menulis sebuah buku yang memenangkan hadiah Nobel.
Ketika dia berkomunikasi dengan alien, dia tiba-tiba teringat memori masa depan ini. Louis terus membolak-balik buku itu dalam ingatannya, mencari tahu apa arti simbol tulisan itu, dan mengerti simbol alien ini berasal dari sosok masa depannya yang memberitahunya tentang apa yang dikatakan alien. Ketika Louis tahu bahwa alien ini tidak bermaksud jahat, hanya untuk memberi manusia hadiah atau teknologi, Louis pun ingin mencegah perang. Sementara itu para pemimpin negara di dunia tidak dapat melihat masa depan, jadi mereka berencana menyerang alien ini. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan Louis? Dia mulai mengingat kembali memorinya atau melihat masa depannya. Louis akhirnya mengerti. Ternyata sebenarnya tidak ada perang di masa depan. Bagaimana ia mencegahnya? Yaitu ketika dia memenangkan hadiah Nobel. Seorang perwira Tiongkok menghadiri upacaranya dan mengatakan kepadanya, mengapa ia tidak memerintahkan militernya menyerang alien? Karena Louis kebetulan menghubungi nomor pribadinya ketika ia siap menyerang alien dan menceritakan wasiat istrinya sebelum tiada. Saat itulah, sang perwira percaya Louis memang dapat melihat masa depan. Karena secara logika, tidak mungkin ada orang lain yang mengetahui wasiat terakhir istrinya. Karena Louis tahu, itu berarti dia bisa melihat masa depan. Tapi bagaimana Louis tahu wasiat terakhir istri sang perwira Tiongkok itu? Jenderal itu yang memberitahunya, ini adalah siklus, bukan kausalitas. Ada sebab dan akibat. Mengapa bukan kausalitas? Karena waktu di dunia fisiknya dan waktu di dunia spiritualnya terbalik, membentuk sebuah lingkaran tertutup. Tidak ada kausalitas dalam lob tertutup. Karena dalam lob tertutup Anda tidak dapat menemukan mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat. Jadi tidak ada kausalitas. Kausalitas baru eksis secara searah. Sedikit mirip reinkarnasi, tapi reinkarnasi dalam lingkup kecil. Dikatakan mengapa Louis dapat mencegah perang, karena wasiat terakhir dari istri sang jenderal dan nomor telepon pribadi sang jenderal. Nomor telepon pribadi dan wasiat terakhir istrinya itu diperoleh dari masa depan. Artinya, spiritual dan ingatannya itu mengalir ke arah yang berlawanan. Sementara dunia fisiknya, dunia nyatanya itu mengalir ke maju depan. Saat kedua lob ini menyatu akan memastikan bahwa dia dapat mengetahui segala sesuatu di masa depan. Masa depannya Louis juga bisa mengetahui masanya saat ini. Dia sudah berada di lob ini sejak awal, bukan setelahnya. Oleh karena itu, dua waktu yang berlawanan di dunia yang sama adalah dua waktu yang berlawanan dari dunia spiritual dan dunia material, dan keduanya tidak saling bertentangan, sebaliknya saling melengkapi dan bergantung. Kemudian siklus dunia membentuk perihal masalah apakah lebih dulu ayam atau telur. Tapi di sini bukan pada masalah apakah lebih dulu ayam atau telur. Jika Anda berpikir lebih dulu ayam atau telur, maka inilah yang disebut kausalitas. Anda selalu berpikir bahwa waktu itu searah, dan jika Anda menganggapnya sebagai siklus, maka tidak ada istilah siapa atau mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan. Dalam film Arrival ini juga mengungkapkan satu hal, yaitu memori. Besar kemungkinan adalah waktu. Hewan yang tidak memiliki memori itu tidak memiliki konsep waktu. Mereka tidak bisa merasakan waktu, tidak ada memori. Jadi konsep waktu hanya ada pada spesies yang memiliki memori. Louis berhasil mencegah perang antara penduduk bumi dengan alien. Pesawat luar angkasa alien tiba-tiba lenyap. Adegan ini disajikan dengan sangat bagus oleh sang sutradara. Pesawat alien bukan terbang menjauh, tetapi lenyap seketika. Sekali lagi ini membuktikan karena mereka tidak berada di dimensi yang sama seperti kita. Mereka lenyap ke dimensinya. Jadi konsepnya terlihat seperti menghilang begitu saja, bukan terbang menjauh. Setelah alien pergi, mereka tidak menyerang manusia bumi. Penduduk bumi juga tidak menyerang mereka. Penduduk bumi justru memperoleh bahasa alien. Ini adalah akhir cerita yang sempurna. Tapi faktanya tidaklah demikian. Ending film ini relatif menyedihkan. Karena plot utama lain, dalam memori Louis, putrinya akan mati di masa depan, tetapi ini tidak dapat diubah. Dan ini juga menunjukkan sesuatu, mengapa alien bisa tewas oleh ledakan. Secara logika,
Alien dapat melihat masa depan, seharusnya tidak akan tewas oleh ledakan. Mengapa bisa tewas? Takdir tidak bisa diubah. Alien sudah tahu dia akan mati oleh ledakan, tapi film ini tidak menunjukkan bahwa masa depan tidak dapat diubah. Kita hanya bisa menerimanya dengan pasrah. Yang ingin diungkapkannya adalah bahwa meskipun masa depan itu menyedihkan, adalah akhir yang tragis. Kita seharusnya bisa menerimanya atau menggunakan cara yang lebih baik untuk memahami bahwa masa depan yang Anda tahu itu sebenarnya hanyalah memori. Terlepas apakah tragis atau mengerikan, itu hanya memori. Maka Anda mau tidak mau harus bisa menerimanya. Tidak ada jalan lain. Jadi di akhir film, Ian bertanya kepada Louis, "Apakah kita ingin punya anak?" "Itu adalah ide yang bagus," jawab Louis bahagia. Dalam beberapa adegan film di sini juga menunjukkan bahwa anak yang mereka lahirkan juga dapat melihat masa depan, karena dia mulai menggambar tak lama setelah lahir. Dia menggambar monster dengan 7 tentakel. Artinya, ia bisa melihat masa lalu. Dia tahu apa yang dilihat orang tuanya. Jadi dia juga seharusnya tahu bahwa dia akan mati pada usia 12 tahun. Jadi, seperti inilah alur cerita film Arrival. Sebenarnya penjelasan ending Arrival sudah banyak beredar di internet, tapi rata-rata ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi di sini saya coba sedikit memberi penjelasan mengenai ending film ini. Satu hal yang pasti, Arrival membuktikan bahwa Denis Villeneuve sangat mahir bermain puzzle, karena film ini benar-benar berlian. Arrival memang membuat penonton memeras otak, karena alur ceritanya sendiri agak filosofis. Oke, pertanyaan pertama, apakah alien heptapod itu jahat? Jawaban singkatnya, tidak. Kunjungan alien dengan pesawat luar angkasanya itu memang tampak misterius dan mencurigakan. Denis Villeneuve dan tim suksesnya membuat suasana yang mendebarkan dan tidak nyaman, membuat kita rancu apa maksud kedatangan alien itu, baik atau jahat. Jika para alien itu jahat, kenapa mereka tidak melakukan apa-apa? Apakah mereka alien scientist yang hendak melakukan penelitian di bumi? Intinya, mereka tidak jahat, tapi manusia sudah curiga duluan. Apalagi terhadap kendala bahasa dalam berkomunikasi dengan mereka. Tidak masuk akal banget kalau ada alien yang tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Kecurigaan dan kendala komunikasi ini yang menyebabkan pemerintahan seluruh dunia berdebat. AS masih ragu-ragu, sedangkan Tiongkok diikuti Rusia, mulai curiga bahwa alien itu jahat atau bahwa alien itu hendak mengadu domba. Beberapa tentara AS yang curiga bahkan memberontak dengan mengebom pesawat luar angkasa tersebut, yang akhirnya membuat si ebet alien sekarat. Lalu apa maksud kedatangan para alien itu? Penjelasan ini didapatkan ketika Louis masuk sendirian ke pesawat alien, di mana ia masuk ke dunia semacam astral para alien sehingga bisa berbicara dengan bahasa mereka. Jadi para alien ini membutuhkan bantuan bumi dan manusia pada 3000 tahun lagi. Untuk bisa membantu para alien itu, manusia harus bisa mempelajari bahasa para alien heptapod ini. Kedatangan para alien saat itu bertujuan untuk memberikan hadiah yang sebelumnya diterjemahkan sebagai weapon. Apakah weapon atau senjata itu? Waktu. Bantuan apa yang diinginkan oleh para alien itu? Arrival tidak menjelaskannya, dan emang bukan itu poin film ini. Kenapa ada 12 kapal luar angkasa? Yang diinginkan oleh para alien itu adalah manusia di seluruh dunia bekerja sama. Maka mereka memberikan petunjuk berupa 12 potongan. Tapi banyak orang sudah curiga duluan dengan niat para alien itu. Hanya Louis yang berpikir positif, sehingga hanya ia yang mampu menerima petunjuk dari para alien tersebut. Bagaimana pendapat teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.